God is good. Kita beri tepuk tangan pada grup Ignite Campus. Ini keluarga saya, anak-anak rohani saya. GGA baru pertama kali punya kampus ministry di abad ini. And mereka are free to be who they are. Free to express kasihnya mereka pada Tuhan. Ada amin? And ini semua karya mereka tulen. Saya kasih referensi buat mereka inovasi sendiri. Dan hari ini melalui kuasa kebangkitan Yesus, Anda yang terbelenggu dengan rokok, terbelenggu dengan drug, terbelenggu dengan alkohol sebagai pencarian pengobatan luka batinmu, saya mau kasih tahu kepada kalian, stop mencoba, izinkan Tuhan yang kerja, sebab Dia telah bangkit, Dia sudah selesaikan, kamu gak usah mikir. Ada amin? Jesus is alive and dia bisa bebaskan kalian semua. And Paskah tidak lain adalah peringatan untuk pada waktu orang Israel jadi budak baru 30 tahun keluar dari Mesir. So implikasi di zaman sekarang, kalian tidak perlu diperbudak lagi dengan segala macam utang piutang, pinjol-pinjolan, nanti kalau jendol-jendolan nanti kalian hidupnya. And perkawinan cuma jendol-jendolan, semua gak enak sama sekali. And bisa bikin stres, GERD, dari GERD sakit jantung, mati muda, unnecessary. Anak-anakmu gak perlu punya jadi yatim piatu di usia muda. Sama sekali. Dan caranya Anda terima Yesus seperti yang Bayu saksikan. Amin. Dia mendapat jawaban melalui istrinya yang nonton real Instagram Gereja Generasi Apostolik. Please join, follow Instagram Gereja Generasi Apostolik. And subscribe kita punya YouTube sampai lonceng hitam keluar. Ting ting. Ada amin? Sebab apapun yang kau alami, jawaban ada di situ. Anda gak mungkin butuh khotbah 4 jam, Anda mungkin butuh real 4 menit. Tapi pun itu gak diizinkan, cuman boleh 1 menit 30 detik. Itu teror, itu horor buat pengkhotbah, you know. So today, dengan kebangkitan Yesus dari mati, kita mengalami yang namanya born again to a living hope. Ini judul saya ambil langsung daripada surat Petrus. Langsung kepada gereja-gereja. Bahwa Anda pada waktu Anda lahir baru. Itu Anda berjumpa dengan kuasa kebangkitan Yesus. Yang dibawa dalam hidupmu oleh Roh Kudus. Di mana Anda lahir baru kepada harapan yang hidup. Karena Yesus hidup. Dia bangkit dari mati. Katakan, He is risen. Dia bangkit. Bukannya He has risen. He is risen. Dia memang bangkit, bukan sudah bangkit dan tidak bangkit-bangkit. He is risen. So the resurrection dari guru rohani saya yang mengajarkan untuk belajar solitude and silence. The best in the world, namanya Henry Nouwen. The resurrection is the expression of God's faithfulness. Bukti bahwa Allah itu setia, karakternya setia. Dia bangkit dari mati. Ada amin? Semua dosa, semua penyakit, semua sumber problem hidup kalian yang Bayu kisahkan, bagikan, detailin. Mau ngomong mental, mau ngomong ekonomi, mau hubungan mertua, mau hubungan suami istri, mau hubungan keuangan, mau hubungan dengan pinjol, debt collector, you name it. Everything itu adalah buah perbuatan iblis. Yesus tidak datang sia-sia disiksa badannya. Badannya disiksa. Palanya ditusuk dengan mahkota duri, lambang daripada orang hidupnya terkutuk. Karena kutuk itu ada di pikiran. Because as you think, that's the way you are. Bagaimana kau berpikir, begitulah engkau. Dan pada waktu Yesus bangkit dari mati, statusnya dia 3 jam. Dia tergantung, berdarah. Sakit sekali. Dengan meneteskan darah. Dan itu dilakukan bunuhnya Yesus seperti anak domba Paskah di Mesir harus dibunuh buru-buru. Harus cepat-cepat. Dan kemudian mereka cepat-cepat taruh darah di ambang pintu dan di tiang-tiang pintu, dan setiap rumah yang ada darah anak domba yang tak bercacat tak bernoda akan dilewatkan oleh malaikat Tuhan. Kalau tidak ada akan dibunuh anak sulungnya. Dan semua orang Yahudi melakukan itu dengan buru-buru karena mereka harus cepat-cepat keluar dari perbudakan, sistem perbudakan dunia yang membuat kalian budak uang, bukan anak Tuhan. Keselamatan merubah status kita. So nanti Anda mesti bikin status di sosmed kalian. Status dari budak uang menjadi anak Allah. Ada amin? Sebab Yesus pun ubah statusnya.
Dia juga punya halaman sosmed. Langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya. And itu dia ganti statusnya. He's not there. Oh wait, he's changed his status. He's risen. Right? So Yesus ganti status sosmed, kamu juga mesti ganti status sosmednya. Right? Kalian berkata, oh I'm not there anymore. Saya nggak ada di situ lagi. Oh wait, aku change my status. I'm the child, I'm a son of God. I'm the daughter of the Almighty God. Ada amen? Dulu saya budak pinjol, dulu saya budak debt collector, but now aku adalah pengelola harta kekayaan warisan kakek nenek moyangku. Karena langit dan bumi milik Allah Bapakku, maka apapun yang ada di bumi, Allah Bapakku silahkan aku untuk menikmatinya. Ada amin? Nah kenapa Yesus datang ke bumi? 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya mau rolling kalau bisa di tengahnya juga ada ayat yang keluar. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi kalau Anda masih suka melakukan dosa, masih suka bohong-bohong, masih suka bikin politik, main munafik seperti para imam besar untuk bunuh Yesus aja dia main politik. Bahkan tipu dayanya luar biasa. Mereka hypocrite of every hypocrite. Nah Yesus mesti ditipu, Yesus mesti dipermainkan untuk mati di kayu salib secara tidak adil. Kenapa? Sebab dia mati untuk si hipokrit dan mematikan hipokrisi dari diri kita. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Kenapa Allah menjadi anak di bumi, menyatakan diri sebagai manusia? For what? Katakan sama-sama kalimat terakhir. 2, 3. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan dan iblis dan perbuatannya dihancurkan Yesus Jadi kalau Anda kena masalah, kalau Anda kena tekanan, kena penyakit yang dokter gak ada jawaban, Anda dikasih 6 bulan, 3 bulan, Anda diserang oleh debt collector yang mau ambil mobil, mau ambil rumah kalian, Anda bisa di pinggir jalan suatu hari, look. Jangan dilihat depositomu yang udah habis, tabungan yang udah kosong, jangan itu dilihat sama sekali. Yang Anda lihat adalah yang diselesaikan Yesus apa? Jawabannya itu selalu the cross. Jangan pakai salib yang isinya emas berlian. Itu salib adalah pembunuhan paling kejam yang pemerintah Romawi ciptakan bagi manusia untuk hukuman mati. So jangan pakai lambang salib. Itu penghukuman sadis. Dan gak cocok kalian pakai berlian, pakai mutiara, pakai emerald, pakai safir. Gak cocok, itu mestinya darah. Dan kayu yang menanggung kutuk. So tidak saja Yesus di kayu salib menghancurkan perbuatan setan, narkoba, drug, confusion, anger, alkoholisme. Tadi yang Leonie ambil karena orang tuanya berantem terus pusing sampai anak itu bingung, confused, intimidated, ketakutan. Dia mau ngilangin rasa takutnya pakai alkohol, ditawarin setan-setan tadi. Yesus datang berkata enough. And Anda tidak perlu nyari Tuhan. Ini hebatnya Yesus nih. Yesus cari kamu. Saya mau ulang sekali lagi. Bukan Anda yang cari Tuhan. Kalau Anda cari Tuhan, Anda cari agama. Agama adalah upaya manusia cari Tuhan. Kalau manusia bisa ketemu Tuhan dan kamu adalah aliran Babel. Babel adalah upaya manusia membangun menara untuk mencapai surga sendiri. Dan Allah mesti kacaukan semuanya, dikacaukan bahasa mereka dan dihancurkan menara itu. Karena bukan Allah, bukan kamu yang cari manusia. Tidak ada orang cari manusia. Roma 3 ayat 10 sampai 23. Tidak ada orang cari Tuhan. Tidak ada orang cari Allah. Tidak ada orang cari kebenaran. Semuanya mukanya kayak kuburan. Putih di luar, datap tapi hatinya jahat. Dan semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Yesus tidak saja mengalahkan sumber daripada perbuatan narkoba, pembunuhan, kejahatan, depresi, bipolar, HIV, AIDS, cancer, pembunuhan, mabok, jaringan narkoba, jaringan alkohol. Yesus tidak saja menghancurkan itu semua, dia hancurkan sumbernya, iblis. Peperangan terakhir adalah waktu Yesus menaruh iblis di bawah kaki dia. Setelah Yesus terbaring dalam kuburnya selama 2 malam penuh.
Kalian mesti mulai dari kitab Markus 14 sampai 15. Anda akan melihat perjalanan Yesus seminggu terakhir. 7 days of the Holy Week. Dimulai dari Minggu Palem. Semua aliran yang percaya Yesus merayakan Minggu Palem itu. Di mana dia datang sebagai raja. Diinaugurasi sebagai raja. Sayangnya dia bukan jadi raja seperti raja dunia. Yang punya anturas, yang punya bodyguard, yang punya pendeta aja sekarang pakai bodyguard. Yang pakai pesawat pribadi, no. Dia pakai pinjaman keledai beban. Keledai itu binatang bodoh. Dan dia turun dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Dirayakan sebagai raja. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi sang raja. Itu semua sudah digenapi dan sudah dimuatkan semenjak kitab Yesaya, semenjak kitab Mazmur, sudah ada semua. Tidak ada yang Yesus alami yang tidak sekadar penggenapan apa yang Allahnya telah nubuatkan. Sampai dia Senin membersihkan bait Allah. Ini rumahku, kamu tidak bisa bikin ini sebagai rumah judi. Kemudian dia mengutuk pohon ara. Di mana itu pohon ara di atas bukit tinggi itu ngomong tentang menghancurkan sistem agama yang sesat dari para imam besar. Itu akan ditunggangkan, dihancurkan. Dalam 3 hari dia akan bangun baitnya sendiri. Dan Rabu pengkhianatan dari Yudas. Kamis perjanjian terakhir, perjamuan terakhir. Dia bikin new covenant. Kau makan darahku, kau makan tubuhku, kau minum darahku. Dan Jumat dia mati. Sabtu Sabat. Sampai mati pun Yesus hormati Sabat. Hukum hari ke-7 berhenti total. Dan seluruh umatnya Tuhan. Yesus terbaring dalam kuburnya dalam 2 malam penuh. Seluruh keluarganya pada panik. Murid-muridnya panik. Pengikutnya meratap dan menangis. Mami papi angkatnya pada meratap. Skema politiknya tentara Romawi. Sistem agama yang koruptor, cemar. Kuasa kegelapan iblis sepertinya menang sementara itu. Next please PowerPoint. Sepertinya menang sampai saat itu. Sampai terjadinya gempa bumi yang hebat. Gak pernah ada gempa bumi yang hebat seperti itu. Dan di Matius 28 ayat 1-9 dijelaskan. Setelah hari Sabat lewat. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Minggu pagi. Kenapa kamu ibadah minggu pagi? Sebab minggu pagi kita merayakan kebangkitan Yesus. You don't have to go to church. Anda gak harus pergi ke gereja. Kalau gak terdaftar, gak dapat anggotaan gereja. You go because kamu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kau lahir baru oleh karena kuasa kebangkitannya. Dan pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. By the way, bukan tentara Romawi yang gulingkan batu itu. Mereka itu pemberita hoax. Bahkan itu kuburan dikasih polis lain. Anda tahu polis lain? Pita kuning itu loh. Jalur polisi. Tahu kan? Sering nonton kan? Di sosmed belakangan ini. Zaman itu juga pakai polis lain. Dan juga ada orang bayaran. Suruh bikin berita hoax. Jadi korupsi bukan Indonesia jagonya. Sudah zaman dulu. Uang itu bisa mencukupi kehidupan kamu. Uang itu juga bisa menghancurkan kehidupan kalian. Dan semua orang yang melihat malaikat turun dari surga itu. Wajah malaikat kilat pakainya putih bagaikan salju. Dan lihat mukanya penjaga-penjaga kuburannya Yesus. Penjaganya semua yang dibayar sama imam besar itu. Gentar ketakutan, mukanya kayak orang mati. Yang mati hidup, yang hidup kayak orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan kan. Kenapa kok mereka takut? Mereka kepingin melihat. Mau ngobatin bawa itu obat-obat kalau luka itu namanya itu apa itu yang hitam-hitam itu betadine. Mereka bawa betadine, plester, bawa ahli bedah kulit, semuanya komplit situ. Pakai rempah-rempah. Tapi malaikat berkata, iya nggak ada di sini. Dia udah bangkit. Sama seperti yang dia katakan. Mari kita lihat tempat dia berbaring. Dan Matius 28 ayat 7 berkata, dan segera pergilah mereka katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit.
Dari antara orang mati. Ngomong sama kiri kanannya, perempuan itu berjasa loh. Karena penginjil pertama perempuan. Halo? Halo? Kumis dan dada berbulu tidak menakutkan perempuan. Tepuk tangan bagi Ibu Rina yang membawa oikosnya 2 dan hari ini datang. Tepuk tangan juga bagi Nico Verlo yang membawa temannya yang berjumpa di kantin Rasuna Apartment, tempat divine appointment. Ternyata lift itu berguna loh. Karena di dalam lift itu kalian gak bisa kemana-mana kecuali 4 tembok situ loh, muter-muter. Hai. Dan kalau Anda peluk sebagai orang tua rohani, that's the golden moment. So hari ini kita ada baptisan selam, di mana oikosnya pre-believernya menjadi new believer, and new believernya minta dibaptis. SP-nya gak siap, tapi new believernya siap. Baptis gua pokoknya. And so dibaptis hari ini, tadi pagi. And Nico Verlo ngomong sama saya di WA, orang Tuhan kok mau pakai orang kayak aku? Saya bilang ayam bekokok keledai mau dipakai, pakai lagi lu. Betul apa tidak? Right? You don't have to be perfect. You just have to be willing. Kamu gak usah sempurna, bersedia aja. Availability. Katakan saya orang FAST. 1, 2, 3. F artinya faithful. A artinya available. S artinya takluk. Submit to the will of God. Tunduk. T artinya teachable. Tidak ada orang yang FAST karakternya seperti Kristus. Kamu on the process menjadi seperti Kristus. Kalau ada orang berkata, orangnya kayak begitu-gitu, lu kayak apa? Kalau lu julekin orang, lu sejelek orang itu. Karena orang yang menghakimi orang adalah orang yang melakukan sendiri. Bagaimana kamu bisa bilang orang itu jelek kalau kamu gak punya pengalaman jadi orang jelek? Malam sunyi. And the next one, satu orang Ambon Manise ini, karena kurang pede, tapi hari ini Mary menginjil, dan memberikan baptisan, makna baptisan selam. Dan Ambon Manise itu yang akan segera menjadi singernya Tuhan. Kemudian dia berkata, aku mau dibaptis juga. Aku bikin keputusan, aku gak mau ikut baptisan karena disuruh orang. Aku mau dibaptis karena I understand. Karena firman menginsafkan aku. To God be the glory, great thing He has done. Baptisan selam itu penting. Baptisan selam gak nyelamatin kamu. Baptisan selam hanya menunjukkan secara jasmania apa yang Tuhan kerjakan di hatimu. Karena dunia tidak tahu apa yang Tuhan lakukan di hatimu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi pada waktu kamu dibaptis selam, dunia tahu, setan tahu, malaikat Tuhan tahu. Dan berkata, satu orang bertobat, surga berpesta pora. Ada amin? Ayat 8, dan mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Katakan dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ini emosi yang mixed up, isn't it? Udah ketakutan tapi sukacita, ketakutan tapi sukacita. Antara percaya tapi nggak percaya, karena mereka belum ketemu Yesus secara fisik. Dan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan mereka tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Katakan sama-sama, untuk satu hari Yesus selalu memberi perintah pada kita. Dengan satu, jangan takut. So di buku ini isinya 365 kali, jangan takut. Berarti kita semua orang penakut bukan? Yes. Okay, but God is with us. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat aku. Dr. Lukas mencatat. Dan mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Wah, malaikat yang ngomong, kamu kok nyari ke kuburan, nyari orang hidup kok di tengah-tengah orang mati? Kalau mau cari orang hidup di tempat orang hidup, jangan tempat kuburan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Konteks yang sama. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus.
Ketakutan bikin kita nggak bisa ingat janji Allah. Mau dahsyatnya kayak apa, kita nggak bisa ingat. Sama kayak Bayu. Di handphone yang sama, di hari yang sama, debt collector mau sita mobilnya. Tapi di handphone yang sama, hari yang sama, perusahaan telepon dia dan meng-hire dia untuk kerjaan. Takut bisa membuat kita susah percaya bahwa Tuhan memaknai apa yang dia janjikan. Tetapi kalau Anda selalu dikelilingi orang-orang, teman-teman seiman yang selalu meneguhkan, ingetin firman. Kadang-kadang teman-teman itu dianggap kayak orang bego gitu loh. Lu tahu apa sih? Lu ngomong ayat melulu, gue dijudek tuh kak. Gue butuh duit tahu. Anak gue butuh susu. Gue butuh makan. Ayat yang dikirimin. Anda mau tahu? Never reject di ayat. Karena itu perkataan Allah sendiri. Gak ada dari kita yang bisa ngapa-ngapain. Kecuali firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan Ibrani 4 ayat 12 adalah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua. Memisahkan jiwa dan roh. Sendi dan sumsum. Niat hatimu dan pikiran hatimu. Supaya Tuhan nyata, adil dan benar. Yang bekerja itu firman. Bukan pendeta. Bukan tim pengebalaan gereja. Firman. Karena dia hidup, firmannya masih kerja. Kalau Yesus mati, firmannya mati. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Banyak orang berkata, masa sih Yesus bangkit? Ya, kalau Yesus gak dibangkitkan ya sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia juga kepercayaan kami. Ada amin. Saya berani khotbah, saya berani bersaksi. Dari pulau ke pulau ke pulau seluruh Indonesia. Dari negara ke negara, dari sinode ke sinode ke sinode. Kenapa? Gara-gara kuasa kebangkitannya. Apa yang dia ngomong benar kok. Mungkin belum benar buat kau, tapi udah benar bagi I. Ada amin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Kalau ada yang bertanya, enggak, kau gak percaya dia bangkit. Well, kalau Kristus gak dibangkitkan ya kita gak ada bangkit. Saya baru kehilangan mami saya. Biasanya mami saya duduk di sini. Ini kursi putih khusus buat mami saya. Nanti akan diisi dengan maminya Anas di sini. Mami saya sudah 94 tahun, secara fisik sudah rentan. Tetapi secara mental, emosi, intelijensia tajam. Jadi buat saya pada waktu kehilangan mami saya kehilangan teman. Saya kehilangan teman hidup satu rumah. Dengan jadwal saya pelayanan sibuk, saya bisa pulang langsung ganti baju tidur. Saya bisa bangun tengah malam, buka lemari es makanan komplit. Mau buah, mau jus, mau roti, mau selai, mau keju, everything is available. Mau sup, mau apa, ke lemari es belakang, tinggal dipanasin. Mami saya nggak pernah ninggalin keluarganya, tidak ada makanan, tidak ada uang, tidak ada kebersihan, tidak ada keteraturan. Sampai napas terakhir, Maret 26 pagi jam 2 pagi, seluruh lemari es komplit makanannya. Tidak ada 1 sen pun kita anak-anak berempat ditinggalin utang sama mami. Malah dia sediakan segala-galanya. Apa yang dia bisa bagi, dia bagi ke anak-anaknya. Dia sangat adil. Sampai kita duduk berempat saya berkata, my God, si mami itu selesai dengan luar biasa ya. Kita gak ada kerjaan lain kecuali ngurusin tempat tidur terakhirnya dia, peti jenazah. Dan juga ngurusin tempat rumah baru dia di San Diego Hill. Tempat rumah dia terakhir, Bobo. Dan suatu hari yang bisa menghibur saya gak kehilangan, saya gak kayak orang gak ada harapan, cuma satu. Kebangkitannya Yesus mengartikan semua orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Bahkan yang tidak mati dalam Tuhan akan bangkit pula loh. Untuk mengatakan Yesus Tuhan. Tapi karena mereka tolak Yesus sebagai Tuhan, langsung mereka ke bawah ke lautan api. Tapi kita yang percaya hari ini, dan dengan sengaja, dengan waras, tanpa dipaksa, tanpa diteror orang, tanpa diharuskan, diultimatum harus percaya Yesus. Tetapi Yesus datang dan kita terima undangan Yesus. Kalian kalau mati, buat Yesus itu hanya tidur sejenak. It's just taking a nap. Lazarus
mati 4 hari, Yesus sengaja menunda pergi ke Betania. Dia sengaja linger di tempat di mana dia ketemu Marta. Maria, adiknya Marta, nangis sampai hancur hati. Coba kalau engkau datang, saudaraku gak akan mati. Dan dia rasa, Yesus merasakan empati, iba sakit hatinya, kehilangan berat daripada Maria kepada Lazarus. Baru dia pergi ke kuburannya. Dan pada waktu dia lihat Maria nangis, dia maskul, dia nangis keras sekali. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga, aku tahu kau selalu mendengar doaku. Langsung dia dengar doa Bapaknya, langsung dia berkata, Lazarus keluar kau. Mujizat terakhir Yesus sebelum dia dianiaya, ditangkap, dikhianati oleh Yudas, murid yang dia cuci kakinya. Bangkitkan kematian Lazarus. Dengan kata lain dia ngomong apa? Dia menyampaikan apa kepada umatnya? Menyampaikan apa di kampung Betania, kampung tempat sahabatnya tinggal? What is he telling us? Akulah raja yang menaklukkan kematian dan maut. Dan aku akan hidup dan memuliakan nama Allah Bapa. Sebab itu yang diperkenalkan dirinya kepada Marta. I am the life and the glory of God. Akulah kehidupan dan kemuliaan Allah. Nanti kamu akan lihat aku dipermuliakan. So dari awal sampai akhir memang tujuan datang mengalahkan maut. Bukan ngalahin kanker. Itu kanker HIV hanya dihancurkan. 1 Yohanes 3:8. Jesus as a son of man datang to destroy the works of the enemy. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tetapi yang dia kontrol, yang dihancurkan adalah iblisnya. Dia gak ngutik-ngutik kerajaan Romawi. Dia gak ngutik-ngutik itu bait Allah. Orang-orang Taurat, imam-imam besar, dia gak ada utik. Semua itu gila semua kayak begitu. Karena mereka di bawah penguasaan iblis. So kematian dia berkata sudah selesai. Apapun yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hidupin gara-gara kita ngikutin setan. Itu sudah diselesaikan. So kalau kita kena masalah yang kita pergiin adalah Yesus di kayu salib. Bukan pendeta. Ada amin? Gak ada pendeta bisa menjawab doamu. Gak ada. Dia bisa doain kalian. Dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi you need to meet Jesus yourself. Anda mesti ketemu Tuhan sendiri. Karena dia hidup. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dong. Iman kamu tuh karena Yesus bangkit dari mati. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bayangkan kalau gitu, kalau mami saya nggak dibangkitkan dari mati, mami tetap mati dalam dosa loh. Dan upah dosa maut loh. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Mati semua, binasa. Binasa beda dengan mati. Binasa artinya terputus dari Allah seumur hidup selama-lamanya kekal. Dan jikalau kita hanya hidup ini saja, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam pertama, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya setiap hari, day by day, Anda mesti datang kepada Tuhan. Day by day. Kalau Anda gak betah datang ke Tuhan tiap hari, Anda jangan nuntut mati ke surga dong. Karena di surga cuma ada Tuhan. So you better get used, biasakan hidup dengan Tuhan mulai sekarang. Spending time alone with God. Ambil waktu, bikin waktu hanya dengan Tuhan. Kemarin Ruth berkata pada saya mau ngomong sama apostle. Saya kalau pada waktu saya berdiam diri untuk di tempat yang sunyi hanya berdua dengan Tuhan. Saya gak bisa konsen, kacau, saya gak bisa fokus. Saya paling enak jalan-jalan di pinggir jalan atau jalan-jalan di kebun. And saya bisa ngomong sama Tuhan. Saya bilang that's okay. Kamu sambil cuci piring bisa bersama Tuhan. Kamu sambil baca buku bisa bersama Tuhan. Kamu sambil nyangkul sebagai petani bisa sama Tuhan. Kamu jadi guru dengan murid-muridmu. Kamu bisa juga bersama dengan Tuhan. Karena gak ada guru ngomong terus sama muridnya juga mau ngomong. Pas muridnya ngomong you shut up. Waktu you shut up you become dengan Tuhan. Jadi maksudnya kita gak usah duduk. Jongkok pun boleh loh. Mau tiarap juga boleh loh. Siapa yang menentukan kalau solitude silent itu harus posturnya harus saya duduk? Itu one of it.
Tapi kalau Anda mau di pinggir sungai yang tenang, mainan air kakinya, dan kamu ngomong sama Tuhan, kemudian kamu kasih, intinya cuma satu. Setelah ngomong sama Tuhan, kasih waktu dong untuk Tuhan ngomong balik sama kamu. That's a solitude and silence. Give space, bikin rongga, ruangan buat Tuhan boleh ngomong, menjawab ocehan kamu. Semakin saya diam, semakin panik. Kenapa kok gitu? Saya semakin puasa Daniel, semakin kepin marah-marah. Kok tambah parah ya? Puasanya gak salah. Elunya yang memang dalamnya gak beres. Kalau gak ada puasa, kamu gak rendah hati. Puasa itu bukan program. Puasa adalah bentuk merendahkan diri. Pada waktu daging kamu deritakan, kamu bikin dia menderita. Kalian baru tahu betapa egomu selama ini berapa persen ngontrol hidup kamu. Kalau kita nggak diam, nggak tahan lapar, nggak tahan nafsu kita nggak tahu nafsu kita gede. Saya bilang, kamu mau kenalan sama dirimu kayak apa dalamnya? Yang itu yang kamu ceritain tadi itu. Jadi itu saya, itu kamu aslinya. Dan puasa itu hanya topengmu. Karena kamu gak betah kan puasanya. Ternyata puasa Daniel membuat banyak jemaat GGA menderita. Kalau Yesus berpuasa untuk bisa mendekat pada Bapaknya, kenapa kamu gak puasa untuk mendekat pada Tuhan Yesus? Manusia gak hidup dari roti saja kok. Manusia hidup dari setiap perkataan Allah. Dan kalau kita gak diam, bagaimana mau dengar Allah ngomong? Dan pada waktu kita berdiam, kita berpuasa, kita mengendorkan nafsu daging kita. Kita merendahkan diri. Makanya Yesus berkata di Matius 6, pada waktu kamu puasa, bukan jika kamu puasa, pada waktu kamu puasa. Berarti puasa itu suatu ritme hidup. Dan sekarang orang dunia manggil, sekarang semuanya pakai istilah kece, kekinian. Intermittent fasting. Apa intermittent fasting? Itu orang stres, orang sakit-sakitan, puasa padahal niru dari Daniel. Daniel gak lagi intermittent fasting. Banyak yang intermittent fasting dan intermittently pusing. Semua yang ngelapor ke Apostle Indri, saya lagi intermittent fasting. Itu sakit. Antara sakit COVID sama sakit menderita. Karena tidak bisa makan apa yang dia mau, tidak ada bedanya. Dunia aja niru. Alkitabnya dijiplak dalam bahasa sport, bahasa kesehatan. Come on lah. Pakai bahasa sederhana aja. Rendahkan dirimu. Jangan selalu dirimu tuh apa-apa diikutin, apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Bahwa sekali-kali kamu budak, Yesus Raja. Biar dia bertambah-tambah, kamu berkurang-kurang. Minggir dong. Kalau memang mau lihat Yesus hidup, minggir kau. Di kayu salib, kuasa iblis dilucuti, mati-matian, malu-maluin. Publik dimatikan. Dikuliti, ditelanjangi setan. Untuk sementara 2 malam kayaknya mereka keren. Iblis kayaknya menang. No, hari ketiga Yesus bangkit, dilucuti kuasa dustanya. Dia bapak pendusta dan dia jagonya bohong. Kita lihat di dusta Mahkamah Agama setelah Yesus bangkit dari mati. Lewat serdadu bayaran membawa berita hoax. Saya tiru ini istilah dari Pak bekas Menteri Kominfo. Waktu kita pelayanan bersama-sama di Manado. Karena pulau Kristen dia pakai ayat Matius 27, 28. Ternyata kita mengkampanyekan campaign ya. Social media peacemaker. Kalau kita anak-anak gereja mau mainan sosmed, jadi pembawa berita damai. Jangan berita hoax kayak kuburan Yesus. Udah dipagerin polis lain, Yesusnya bangkit, disogok katanya dicuri muridnya Yesus badannya. Di ayat 13 Matius 28. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu lagi tidur.
Dan apabila hal itu kedengaran wali negara, kamu akan bicara dengan dia. Kalau Pilatus sampai tahu, kamu bilang kasih tahu. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Dan mereka dibayar loh untuk berbuat seperti itu loh. Masih ada gak sampai zaman ini? Hoax iblis masih ada sampai hari ini. Saya kutip dari ayat ya. Ini Matius 28 loh nih. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Anda mau tahu? Si penyalib Yesus gak kenal Yesus. Kalau si penyalib Yesus kenal Yesus, gak mungkin Yesus disalibin. Iblis gak tahu Allah itu datang sebagai manusia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. 1 Korintus 2:8. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi dengan kebangkitan Yesus dari mati, maka Kolose 2:13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita. Kalau Anda ambil perjamuan suci, Anda ngomongnya seperti ini aja. Tuhan, karena tubuh yang kau pecahkan untuk atas nama jiwaku sehingga aku bisa punya hubungan langsung dengan Engkau, jalan yang baru yang hidup terbuka bagi Engkau, tabir dari atas ke bawah ke sobek, kami bisa masuk ke ruang kudusmu, ketemu dengan Engkau muka ke muka. Dan darah ini adalah darah perjanjian baru, bahwa apa yang kau janjikan adalah milik aku dan anak cucuku sampai 1000 generasi. Aku hidup sebagai manifestasi janjimu. Baru ambil perjamuan suci. So perjamuan suci bukan cuma makanan dan minuman. Tetapi Anda berkata, sudah selesai. Tetelestai. Dulu aku melanggar, sekarang aku diampuni. Tidak ada perjamuan suci tanpa ada makna pengampunan dan penebusan. Kolose 2:14, dengan menghapus surat utang. Katakan surat utang. Orang salah, kamu dituntut, didakwa, kamu mesti bayar tuntutan itu. Dan kamu dibayar oleh Yesus, surat utangnya dibelikan oleh Tuhan Yesus, dikasih kepada kita semua dan setan harus terima itu dan nyawa kita diselamatkan. Dan oleh ketentuan-ketentuan hukum hendaknya dan mengancam kita. Saya ulangi lagi. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan ngancem kita. Makanya orang kalau salah pada ketakutan, kita kebasah dan susah banget ngaku dosa. Sorry ya gue yang salah. Aduh bikin ceritanya luar biasa. Saya mau kasih tahu, kalau Anda salah udah langsung aja ngomong aku salah. Kenapa surat utangnya udah dibayar Tuhan kok? Anda gak usah memperbaiki kesalahanmu. Tuhan yang akan memperbaiki kalian. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. So tadi Acing kirim kepada kita grup di Family Cell. Ini kwitansi, tanda kita udah Tuhan Yesus udah bayar lunas. Potret dong. Tagihan. Nomor berapa surat kwitansinya sebelum dunia dijadikan? Efesus 1 ayat 4. Sudah terima pembayaran dari siapa? Dari Yesus. Matius 1:21. Berapa banyak pembayarannya? Nyawanya dia. 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Untuk pembayaran apa? Semua dosaku dan upah dosaku. Galatia 3:13, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Jumlahnya berapa pembayaran? Nyawanya. Meterai lunas. Yohanes 19 ayat 30. Apa arti kata lunas? Teteles. Sudah selesai. Siapa yang tanda tangan? Roh Kudus. Screenshot, sosmed, please be social media page-bagger. Langsung kirim, sebar, viral. Dan ganti status kamu, cepetan. Gitu. Keren gak ini? Hah? Jadi kalau Anda masih ada punya teman, punya suami yang berkata, aku gak layak, aku belum layak untuk melayani, aku belum layak. Tetelestai, kwitansi udah lunas. Jangan macam-macam kau. Ada amin? Right? Gak ada orang gak layak. Orang udah lunas kok. Kuncinya percaya apa tidak? Katakan ganti status sosial mediamu cepetan. So kata Yesus kepadanya, kenapa kok dengan status kwitansi sudah lunas, sudah selesai. Yang kasih tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin darah Yesus berkuasa menghapus dosamu. Walaupun merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di darah Yesus.
Kalau ada orang berkata, kenapa kok hanya Yesus itu Tuhan yang benar? Hanya Yesus itu satu-satunya Tuhan yang bisa nyelamatin kita. Hanya Yesus yang bisa membuat kita tuh selamat masuk ke surga. Tidak ada Tuhan yang lain. Sebab gak ada Tuhan yang lain yang mati dan bangkit dari mati. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit, yang pernah mati dan bangkit dari mati hanya Yesus Kristus. Semua orang punya alat, semua dewa-dewanya kita. Gak ada yang mati dan bangkit, masih mati semua hari ini. Daud pun nyawa badannya masih di kuburan sampai hari ini. Hanya Yesus yang bangkit dari mati. Makanya dia bisa selamatkan Anda. Makanya dia bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukankah dia kehidupan? Kubur dikosongkan kok. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya dia yang mati bagi dosamu. Dia mati bagi penyakitmu. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan semua penyakit, semua utang piutang, semua dosa, semua kutuk sudah dia lunasi. Ada amin? Katakan sudah selesai. Dan ia telah masuk dan dia membawa darahnya sendiri. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan membawa darah kambing, darah domba, darah sapi. Tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan. Saya tambahin bahasa Inggrisnya. Keselamatan kekal. Itu keselamatan dijamin milik Anda dan saya. Karena itu keselamatan miliknya Yesus. Dan kalau Anda terima Yesus, keselamatan itu milik Anda semuanya. Ada amin? Kalau dulu Imam Harun mesti bawa darah kambing, darah domba. Sekarang Yesus. Dia dombanya, dia imamnya, dia pembawa darahnya sendiri yang diterima Allah Bapa. Karena dia imam yang tak berdosa dan darahnya tidak ada dosanya. Dan Allah Bapa berkata, satisfied. Aku puas dengan korban ini. Dan aku melalui darahmu, aku damaikan umat manusia yang datang kepadamu. Dan melalui engkau, aku berkata, ampuni, 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 ampuni. So katakan pada kiri kanannya, aku diampuni. Kalau engkau sudah terima Yesus, mengaku di KTM Kristen, dan kamu sudah diampuni. Kenapa kok dia mesti mati di kayu salib untuk hukum Taurat? Hukum Taurat itu sadis loh. Makanya Anda jangan bilang seperti ini ya. Kamu kalau mau terima Yesus, mau mati ke surga, lu baptis loh. Itu Taurat. Kesaksian hidup yang benar dari saudara temannya Niko hari ini. Selvin, I think the name. Where are you, Selvin? Somewhere. Okay. Dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dia mengalami Roh Kudus, pembawa kuasa kebangkitan Yesus. Yang bawa keluar Yesus dari dunia orang mati adalah Roh Kudus. Makanya Yesus di kayu salib bisa berkata, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Memang gak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan Allah gak bisa nempel sama dosa. Dosa dan Allah tidak jodoh. Dosa pemisah kita dari Allah. Tapi begitu Yesus sudah selesaikan apa yang dia perlukan. Dan Roh Kudus diutus Allah Bapa mengangkat dia keluar dari dunia orang mati. Kenapa dia mesti mati untuk hukum Taurat? Yakobus 2 ayat 10, bacain baik-baik. Anda jangan mau manusia lama kalau mau melakukan firman Tuhan pasti menjadi legalistik. Yakobus 2 ayat 10. Katakan sama-sama. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu. Tetapi mengabaikan satu bagian aja daripadanya. Dia bersalah keseluruhnya loh. Dan kesalahan itu mengundang kutuk langsung turun pada kalian. Itu parahnya hukum Taurat. Makanya Yesus datang menjadi hukum Taurat itu. Setiap titik iota, koma, tanda seru dia genapi. Dan dia mati untuk tanggung kutuk hukum Taurat. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina. Dia juga ngomong jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh. Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga dong. Upah dosa adalah maut. Di kayu salib Yesus berkata. Hari ini sengat maut adalah dosa. Di mana ada dosa ada maut. Lu ngundang maut kalau berlalu pada berdosa. Dan kuasa dosa itu di mana? Kekuatannya. Di hukum Taurat.
Makanya Yesus menggenapi hukum Taurat itu di badannya sendiri. Dia tanggung hukuman hukum Taurat, tuntutan dakwatan hukum Taurat. Dia tanggung di badannya, dia mati. Dan dia bayar kematian itu lunas, sudah selesai. Supaya kalian tidak perlu nanggung lagi. Tapi melalui Kristus Yesus kamu hidup bagi Allah. Walaupun masih hidup di tubuh, tapi bukan untuk memuaskan dagingmu. Tapi kamu hidup oleh iman karena anak Allah. Dalam anak Allah yang mencintai kalian. Hidup kita karena percaya, bukan karena berbuat. So kebangkitan Yesus dari mati artinya kubur dikosongkan. Katakan kuburan kosong. Sebentar lagi mami saya juga kuburannya kosong. Oke, pada waktu Yesus datang dengan sangkakala berbunyi, buka ke Matius 27. I love this one. Ini pengharapan saya yang luar biasa. Kalau saya lagi sedih, duduk di kamar mami saya, dan saya baca ini menghibur diri saya sendiri. Matius 27. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52-53 katakan sama-sama. 2, 3. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Halo. Apakah ada kebangkitan dari kematian? Yes. Kebangkitan dari kematian udah ada semenjak zamannya Yesus mati di kayu salib. Ayat 53, ini pengharapan saya bagi saya dan mami dan papi akan bertemu lagi. 2, 3, dan sesudah kebangkitan Yesus. Katakan sesudah kebangkitan Yesus. Mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada. Dan mereka berkata, I'm alive, Jesus is alive. I'm alive in Jesus. Lu ikut Yesus, lu hidup lu dari mati lu. Apakah membuat orang ketakutan di Yerusalem? Of course. Jadi Anda kalau berkata nggak ada tuh kebangkitan, nggak ada kebangkitan, jangan ada keselamatan. Ada amin? Bagusnya kita kalau selamat lahir baru hari ini. Kalau kita pun mati, toh tidur sejenak. Katakan tidur sejenak aja kalau meninggal itu. Katakan tempat tidur sementara saya, sebelum saya bangkit dari mati, namanya kuburan. Jadi kalau kamu punya uang beli kuburan yang bagus, didandanin yang enak. Jadi bobonya sementara enak. Kalau dikremasi rugi. Kalau berenang di laut. Susah mayat berenang di laut. Dari debu balik ke debu, nggak mungkin ke air. Nangkap ini. Di Kolose 2 ayat 15, kebangkitan Yesus artinya ini. Katakan sama-sama, Anda mesti hafal ini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kerajaan setan itu rapi sekali. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas setan-setan dan iblis. Dan malaikat-malaikat yang berontak kepada Tuhan. Waktu Yesus bangkit, setannya berkata, gigit jari, ngedot loh. Gua menang. Kau kalah. Kok bengong ya? Gak ada tepuk tangan ya? So maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nanti kita semua akan seperti ini saudara-saudara. Makanya jangan buang-buang uang. Suntik botox, suntik silikon. Muka ditarik semua. Tanam rambut, gak usah. Nanti kita pakai tubuh surgawi, tubuh yang tak binasa, rambut utuh kayak Yesus. Panjang lagi. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kematian, maut tidak bisa berkuasa atas kita lagi. So kita bisa berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan sengat maut ialah dosa, kuasa dosa si hukum Taurat itu. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu, katakan sama-sama, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Katakan persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan di sini, jerih payahmu tidak sia-sia kalau kamu bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak melakukan ibadah ini pakai kekuatan saya sendiri loh. Kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan, saya akan sia-sia mengabarkan Injil. Dan satu hal lagi yang saya pelajari dan saya sangat bersyukur melalui 7 tahun saya mengalami transformasi dari dalam keluar. Ternyata Yesus itu tidak pernah nyerah sama satu pun dari kita. Sebajingannya seseorang, sekurang ajarnya seseorang, sesulitnya bertobat seseorang, Yesus tidak pernah nyerah. Gembala nyerah, tim penggembala nyerah, Yesus gak pernah nyerah. Ada satu muridnya, setelah dia dikhianati oleh Yudas, dibuang, dilempar ke Imam Kayafas, Imam Hanas, Imam Kayafas diadili di situ, mertua sama anak mertua, menganiaya Yesus, ditampar Yesus, disabet mukanya sampai berdarah semua. Dan Petrus berdiam di tengah-tengah api kedinginan. Dan Petrus nonton Yesus dari jauh. Kemudian anak perempuan kecil berkata, kamu juga sama-sama dia kan? Dan langsung dia kutukin, dia sumpahin, gue gak kenal tuh orang. Dan ayam berkokok. Kemudian dia pindah ke tempat lain lagi. Orang itu berkata, kamu orang Galilea kan? Kamu sama-sama dia kan? Gue sumpah gue gak tahu tuh orang. Aku tidak tahu ada hubungan sama orang itu. Yang ketiga kali, dia sumpah lagi. Ayam berkokok kedua kali. Pas ayam berkokok yang ketiga kali. Mata Yesus di depan Imam Kayafas nengok ke mukanya Petrus. Petrus ingat perkataan Yesus. Simon, iblis minta mau nampi nyawamu loh. Jangan takut, aku yang doa buat kamu. Pencobaan sampai jurang neraka pun kalau Yesus yang mendoakan kalian, kamu tidak mungkin hancur. Seringkali kamu yang putus asa sama dirimu. Seringkali kamu putus asa sama situasimu. Tuhan belum pernah putus asa sama kamu. Dan begitu Petrus melihat mata Yesus, Yesus melihat mata Petrus. Petrus langsung nangis terseduh-seduh. Itu apa itu? Penginsafan, pertobatan. Dan Yesus berkata, setelah kau insaf, ajarin saudaramu. Saudari 12 muridnya Yesus yang paling terakhir bertobat, paling susah bertobat. Mulutnya afdol, asbun. Ngomong dulu baru mikir. Anda pernah ketemu orang kayak gitu? Mungkin Anda kawin sama satu orang kayak begitu. Mungkin anakmu semua 4-4-nya kayak begitu. Salah. Udah salah gak mau ngaku dosa lagi. Pernah ada anggota kerselmu kayak begitu? Haleluya. Kau sedang dibentuk karakter Kristusnya. Tidak ada problem sama orang itu. Yang problem kamunya. Karena yang dibentuk Tuhan juga kamu. Mentang-mentang ketua kersel merasa sudah kayak Yesus, gigi jari Jo. Sampai Yesus turun dari surga ke bumi, tidak akan kita menjadi serupa Kristus. Kita lagi on the way. Katakan OTW. Ngomong sama kiri kanan, lu mah OTW semua. So jangan kecewa sama OTW-OTW-an. Anggap, amin. Dan kalau dia mau terbang, fly me to the moon. Let's go to the moon. Biarin aja ke moon. Mau ke Mars, mau ke moon. Fly me to the moon. Juga balik lagi kok. Ada amin? Begitu dengar kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kau diubahkan. Nanti yang fly to the moon akan balik lagi ke bumi. Dia bilang, kau dengar ada kesaksian di sini. Betul Jo. Yesus tidak pernah quit. Petrus muridnya Yesus yang dimuridkan terus. Bahkan sampai setelah Yesus bangkit dari mati, masih dimuridkan Yesus. Allah sanggup. Dari 12 murid yang paling bohwat. Tahu gak bohwat? Gak tahu? Anda bukan orang Medan soalnya. Dari semua orang murid Yesus yang paling bikin Yesus stres, sangat sakit hati, Petrus. Orang pertama yang dicari Yesus setelah bangkit dari mati. Dan perempuan-perempuan bertemu sama dia. Dan Maria Magdalena bertemu dengan Yesus. Pada waktu Yesus memanggil dia, Maria, Rabuni. Dia mau peluk. Jangan dulu, jangan pegang aku. Aku mesti persembahkan darahku dulu.
Setelah itu akan kembali dan kau pergi dengan kuasaku. Sekarang kamu kasih tahu Petrus dan murid yang aku kasihi yang tidur di dadaku. Kasih tahu aku bangkit. Penginjil pertama, rasul pertama, perempuan. Maria Magdalena. Saya nggak setuju, itu rasul. Saya nggak setuju ada gembala yang hanya percaya laki-laki yang bisa jadi gembala. Yesus nggak pakai gender. Yesus pakai hati yang tahu panggilan. Panggilan nggak ada kasus dengan gender. Dan Petrus sampai setelah Yesus mati, Anda mau tahu Yesus Petrus ngapain? Ini powerful. Ini orang punya pengaruh. Walaupun asbun. Tapi jitu. Makanya kalau Anda mau jualan, mau laku, cari orang asbun. Dia bunyi dulu, kuar. Ada jualan ini, ada jualan ini. Itu pasti laku. Udah gitu, upload di sosmed, salah ejaan semua. Pernah gak Anda punya kalau gitu? Saya punya tim kayak gitu. Saya kayak gitu, tim gue juga kayak gitu. Makanya saya ngapain gue khotbah bagaimana Yesus mati. Langsung aja pakai Passion of Christ. Lupa, mesti pakai izin. Kenapa? Asbun. Tapi yang di Bali menikmati kan. Bagaimana Yesus mati sebagai domba Paskah. Disembelih seperti apa kayak domba Paskah. Tidak ada yang bisa menggambarkan lebih jelas seperti Mel Gibson. Dan itu film dia bikin karena dia lahir baru. Bintang film Hollywood yang lahir baru Mel Gibson. Sekarang dengan bintang film yang sama dia lagi bikin The Resurrection of Jesus. Film keduanya dia. Petrus setelah Yesus mati yang bikin visi. Aku akan bikin kamu penjala manusia. Ingat itu visinya Yesus bagi Petrus? Yes bos. Semua jala dilepas. Dia ikut. Asbun. Dia gak mikirin bini. Dia gak mikirin mertua. Dia gak mikirin anak. Aku pergi. Begitu yang bikin visi mati. Oi mancing. Semua muridnya mancing. Yesus yang mati tergantung-gantung 3 jam. 2 malam, 3 hari, 2 malam ada di dalam kuburan. Dan dia mancing. Yang hebatnya semua ikut. Berbahagialah engkau kalau engkau jadi orang asbun. Tuhan butuh kalian. Well, jangan terduduh. Kalau ada orang yang betul-betul benci asbun-asbun. Dengerin, suruh dia baca Alkitab. Dari 12 murid Yesus yang qualified menjadi gembala, shepherd. Shepherd yang selalu ada di tengah dombanya Yesus. Namanya Petrus. Dulu Petruk, sekarang Petrus. Amin. Dan sambil dia lagi mancing, semalam suntuk si Yohanes Aspri. Gitu-gitu Asbun punya Aspri loh. Murid yang manis-manis kagak ada Aspri. Tapi yang sangar-sangar, Aspri Jo. Karena somehow mereka bisa bikin mereka bisa convincing people, you know. Itu orang sales marketing mesti asbun. Kalau enggak kapan jualan? Bagian keuangan enggak nyata apa-apa, kadang ada pemasukan. So ngomong bagi kanannya, cintai aku karena aku asbun hari ini. And kalau asbun ketemu asbun sekali. As patah semua. Jor-joran itu asbun. So kita akan bikin Kersel asosiasi asbun. And dia si asbun kerja keras mancing ikan. Asprinya Yohanes selalu berduaan ya orang, you know. And Yesus, Maria Magdalena dikasih tahu, kamu kasih tahu sama Petrus, sama Yohanes, ketemu aku di Galilea. And pada waktu Yesus muncul di Galilea pakai tubuh yang dibangkitkan, dia langsung bikin grill, barbecue charcoal. Areng barbecue. And dia bakar ikan. And dia panggang roti. And langsung dia berkata. Ada ikan. Pertanyaannya sadis men. Ada ikan.
Semalam suntuk kau nyari kagak ada ikan. Buang jala ke kananmu, jala ke kanan. Buang 153 ikan. Aspri berkata, Tuhan, terus Tuhan. Dia culam, dia berenang. Kenapa? Nggak pakai baju. Telanjang pun Yesus terima. Langsung dia tobat, ampuni aku. Aku tobat. Mana ikan? Mari kita makan. Yesus nggak usah usik-usik dosamu. Dia udah tahu, dia udah nganggap dosa sudah kelar. That's the power of love. Pengadilan bukan miliknya Tuhan. Dia kasih jiwa kita. Kalau Anda lihat salib, what do you see? Love. Not pain, love. Yang rela berkorban sampai sakit for you. Dan hari itu Yesus bertanya pada Petrus, do you love me? Kau mengasihi aku apa tidak? Pertanyaan. Asbun butuh ditanya seperti itu. Overconfident. Dan Asbun bukan overthinking. Overthinking itu Aspri. Karena si Asbun cerewet dulu. Asprinya berkata, mati gue. Mati gue. Dia salah ngomong. Aduh. Jadi kira-kira bagian yang sakit mah yang mana? Asbun apa Aspri? Do you love me? You know it. Engkau yang tahu. Aku cinta apa enggak? Gembalakan dombaku. Kalau bahasa Inggrisnya, kasih makan dombaku. Do you love me? 3 kali loh. Tuh 3 penyangkalan Yesus. 3 pertanyaan diberikan pada Yesus. Kemudian dia kasih tahu bagaimana dia akan mati. Bahwa dia akan mati disalibkan terbalik. Itu pun dia banding-bandingin. Asprinya matinya gimana? Asbun itu gak mau kalah. Karena kita cutting edge. Kita tuh baris depan. Suruh baris belakang agak berat. Jadi kira-kira obatnya Asbun itu apa? Rendah hati. Mau puasa Daniel? Asbun yang mesti ngomong duluan. Nanti dia akan tanggung jawab sendiri. Wah, gue udah ngomong gue mesti puasa nih. Paling gak akan puasa. Aspri menopang. Kalau Asbun gak kuat, Aspri ikut gak kuat. Dan saya bagikan ini semua karena karakter ini ada di gereja generasi apostolik. Dan ini yang bikin kita dynamic, bikin kita exciting, bikin kita alive. Bukan gereja yang... Karena saya mendengar laughter di sini. Sampai Yesus bangkit dari mati, Allah sanggup, Allah tak pernah nyerah dengan murid satu ini. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena mereka takut pada waktu kita mengalami kematian, kehilangan. Takut nomor 1 yang mencekam kita. What went wrong? Ada apa sebetulnya? Tapi kalau kita dekat sama Yesus, lari langsung ke Yesus, takut itu akan sirna. Dan kita tahu orang yang meninggal bersama dengan Tuhan. So dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Katakan Petrus CS. GGA, gereja yang dipimpin sama gembala Petrus CS. Karena Indri Gautama memiliki sifat seperti Petrus dan CS-nya. So kalau Anda tipe Asbun, this is the house for you. Kalau Anda Aspri, aku ajarin bagaimana engkau tidak sakit mah. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Ini ayat loh ini, bukan cerita saya loh ini. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Yohanes menulis di kitab Injil. Seluruh dunia itu tidak cukup untuk menulis begitu banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Setelah Anda percaya,
Tujuan Anda hidup simple. Amanat agungnya yang berdasarkan perintah kasihnya. All of you adalah pembawa ceritanya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Oke. Cerita tentang si Asbun dan si Aspri pun kesaksian. Ada amin? Dan kalau Anda kawin sama Asbun, kalian berkata, Tuhan besarkan dadaku. Buka hatiku. Tadi kesaksiannya si Bayu bagus ya, luar biasa kan? Itu keluar dari hati loh, sampai dia tabokin terus dia punya mikrofon. Saya tegur soundman-nya, adjust, bukan salah gitu, ditabokin mikrofonnya. Bagaimana mau dia adjust suaranya? Yang itu technical issue di luar kontrol. Itu karena Bayu memberikan kesaksian dari hati. Karena dia merasa hatinya di sini, bukan di sini. Coba kita tabokkan di sini. Dari dalam perut orang percaya keluar aliran air hidup. Pasti mikrofonnya selamat di situ. Kalau dunia berkata, hatiku patah, sesek hatiku. Anda nggak tahu hatimu di mana loh. Hatimu di sini. In your bowel. So dalam amanat agung, Anda basically menceritakan cerita tentang kuasa kebangkitan Yesus. Di Markus 16 ayat 15, so amanat agung jangan dipusing-pusingin ya. Very simple, just tell the story about what Jesus did to you. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ngomong sama kiri kanannya, kamu mau gak ke Amerika? Tanya. Pernah gak ke Eropa? Tanya, pernah gak ke negara BRICS? Brazil? Afrika Selatan, China. Pernah gak? Mau gak ke negara BRICS? Mata uang baru nih. Halo. Ngomong sama kiri, kamu mau gak ke Brazil? Lakukan amanat agung. Kalau nunggu perusahaanmu sampai untung, kagak nyampe. Pas untung tutup utang. Kapan perginya? Tapi kalau melakukan amanat agung, kamu akan ke Belanda, kamu akan ke Amerika, kamu akan ke China, kamu akan ke Eropa, kamu akan ke London, ke Paris. Kamu tidak akan nempel terus ke hutan Rawamangun. Ada amin? Siapa yang percaya melalui ceritamu tentang Yesus yang bangkit dari mati, bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang benar, dialah jalan kebenaran yang hidup. Dan barang siapa percaya, baptis. Supaya dia diselamatkan. So saya mau tanya, baptisan ini mutlak pendeta atau siapapun yang nonton orang terima Yesus? Di tempat ini kalau Anda menuntun orang terima Yesus, dan orang yang minta dibaptis, Anda yang baptis. Gak perlu pakai proforma. Tetapi siapa yang tidak percaya, otomatis dia sudah dihukum. Dan tanda-tanda ini bagi orang yang bercerita tentang Yesus dan kuasa kebangkitannya akan menyertai orang-orang yang percaya. Kenapa? Kenapa kok sampai ada tanda-tanda ini? Sebab Tuhan menyertai kamu. Dia yang kerjakan, bukan kamu yang kerjain. You just make yourself available. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan pegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan letakkan tangannya pada orang sakit, yang sakit akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Katakan sama-sama, 2, 3. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang. So kalau Anda menjadi utusan Kristus, Anda ke seluruh dunia memberitakan kabar baik tentang Yesus ini. Dan Yesus menyertai Anda ajak Yesus beserta Anda, itu tanda Yesus yang genapi sendiri. Dan Anda akan terkenal, undangan akan datang lagi. Dari Papua, Sumatera, Halmahera, Sulawesi, Kalimantan Utara, Timur, Barat, sampai ke Kenya. Sampai ke Uganda. Sampai ke Cape Town. Sampai ke New York. Sampai ke Chicago. Amerika butuh kabar baik ini. Ada amin. So Allah kita, Allah Immanuel. Katakan Allah Immanuel. Tidak ada panggilan yang paling terhormat seperti panggilan amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 18. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, umat Tuhan yang terkasih, Allah berkata, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, kematian Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru. Penuh pengharapan. Let me close with this. Makna kebangkitan Yesus bagi hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 3. This is powerful. Dari apa yang kejadian, Petrus si Asbun yang mengalami pertobatan dan transformasi, dia bisa jelasin perubahan apa yang terjadi pada dia. Dari penyangkal 3 kali, bela diri, nyelamatin diri, menjadi orang yang menyerahkan diri, mencintai Tuhan dan rela mati dari salib terbalik, dan membagikan kasih Kristus. Suratnya dia 1 dan 2 Petrus isinya kasih semua, gak ada kebencian. Ini rahasia daripada kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kehidupan Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Born again to a living hope. Bagaimana kita bisa lahir baru dengan pengharapan baru? Menerima Yesus, mengakui dia mati untuk dosa kita, bangkit pada hari ketiga, dan kau percaya, maka kau diselamatkan. Pada waktu itu Anda kerasa sesuatu atau tidak kerasa sesuatu, enggak pusing. Yang penting pengakuanmu dari hati percaya membuat firman ini digenapi dalam hidupmu. Dan mulai detik itu hidupmu tidak akan sama lagi. Do you get it? Tidak peduli rasa apa-apa. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, artinya hidup kekal akan Anda terima. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apa itu keselamatannya? Kita pakai tubuh yang sama dengan Yesus. Itu keselamatan terakhir. Jadi melalui kebangkitan Yesus, kehidupan kita setelah lahir baru dengan pengharapan baru, kita punya namanya new self in Christ. Manusia baru dalam Kristus. So hidupnya Anda setelah Anda lahir baru, ada kuasa kebangkitan dari Yesus yang Anda percayai masuk dalam hidupmu, merubah asbun-asbun, aspri-aspri menjadi serupa Kristus. Caranya bagaimana? Tiap hari. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, makanya baptisan selam, Anda dikubur mati, bangkit dalam ciptaan baru dalam Kristus, cari perkara setiap hari yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau suamimu masih asbun, istrimu asbun kuadrat, jangan dilihat pertengkaran asbun dan asbun. Yang dilihat apa yang Yesus selesaikan. This is the key. Inilah budaya cara hidup baru setelah lahir baru. 2, yang Anda pikirkan hanya perkara di atas, bukannya masalah di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah waktu dibaptis selam. Apabila Kristus yang adalah hidup kita nanti kelak menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Kita semua akan seperti Kristus. Ada amin? Enggak susah kan? Setelah Anda lahir baru, Anda pikirkan perkara di atas, Anda cari perkara di atas, Anda akan melakukan apa yang Anda lihat di atas dan tidak ada urusan sama yang di bumi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. So kalau timbul rasa kepingin kaya cepat, pornografi menggoda kamu, punya simpenan-simpenan menggoda kamu, hidupnya najis, omong kotor,
nafsu makan yang paling gede, nafsu seks yang abnormal, kejahatan yang gak mau kalah, mau menang terus. Kalau itu timbul lagi, kalian pikir di atas, bukankah itu udah diselesaikan di kayu salib? Ngapain aku ladenin lagi? Do you get it? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dulu kamu lakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tapi sekarang buang aja marah, geram, kejahatan, depresi, fitnah, bipolar, stres, cemas, ansietas, kata-kata kotor. Buang itu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau ngomong A adalah A, B adalah B. Ya atau tidak, ya, tidak. Jangan ya tapi tidak ngomongnya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kapan kita menanggal? Kalau kita pakai pikiran yang di atas, mikirkan perkara di atas, cari hal yang di atas. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta kita, Khalik kita. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kita semua bisa diubahkan menjadi serupa Kristus. Asal kita kerjasama. Apakah susah jadi Kristen? No. Keputusannya di mana? Baca Alkitab setiap hari. Karena kita pelupa, tapi kertas tidak pernah lupa. Ada amin? Setiap kali dengar firman, apa yang bergema, beresonansi di hatimu, tulis. Karena itulah yang detik ini yang Tuhan sedang ngomong sama kamu. Dan apa yang Tuhan ngomong ke kamu beda sama tetangga kamu, beda sama anakmu, beda sama kepada suamimu. Because Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang unik. So malam hari ini berikan saya kehormatan. Untuk kalian mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau engkau sudah pernah lahir baru tapi Anda murtad. Biarlah malam hari menjadi malam Anda memperbarui hidupmu. Karena hidup baru memberikan pengharapan baru. Hari ke-7 Yesus sabat. Hari ke-7 dia berhenti bekerja. Dan hari ke-8 hidup baru. Yesus bangkit dari mati. Untuk Anda dan saya. Ada amin? Kita tundukkan kepala. Dan Anda yang datang kemari, Anda berkata, aku belum pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Di mana aku mengalami hidup baru dan pengharapan baru. Hidupku selama ini tidak ada tujuan. Apapun yang kau kerjakan, tidak ada hasil yang menyenangkan, selalu hidup kekurangan. Tidak ada kepuasan, aku stres, aku depresi. Obat tidur menjadi pelarianku. Tapi kalau malam hari ini Anda percaya bahwa Yesus mati buat depresimu. Yesus menghancurkan pekerjaan iblis dalam hidupmu. Yesus mati untuk marah-marahmu. Untuk nafsu yang tak terkontrol. Untuk pornografimu. Untuk kenajisanmu, untuk perzinahanmu, hutang piutangmu, kepingin cepat kaya. Karena cinta uang akar segala kejahatan, kepingin cepat kaya. Tidak ada pernah hidup dengan rasa cukup. Akan bikin Anda melakukan kejahatan. Kalau Anda menghabiskan uang yang pas-pasan dengan membakar rokok setiap hari, Anda bakar uangmu setiap hari. Anda didiagnosa sakit paru-paru, kanker. Didiagnosa Anda penyakit kanker kolon, kanker liver, pankreas, ginjal yang gagal, darah tinggi, kanker otak, HIV, penyakit autoimmune diseases. Yesus mati untuk menyelesaikan itu semua. Tapi yang lebih hebat lagi, dia bangkit dari mati, dia lucuti kuasanya iblis. Iblis adalah musuh yang tidak punya kuasa lagi. Dia hanya bisa ngomong-ngomongin nakutin kamu. Tapi dia gak bisa kuasanya, dia gak bisa pegang kamu. Dan iblis akan pegang kamu kalau engkau buka diri untuk iblis masuk. Kalau engkau percaya pada dustanya dia. Bahwa engkau tak berharga, kau tidak layak, jangan percaya. Kamu berharga dan kau mahal. Allah begitu besar mencintai nyawamu. Dia korbankan, dia bunuh dengan penyiksaan yang paling sadis yang pemerintah Romawi bisa lakukan. Untuk mematikan, menghancurkan semua perbuatan setan atas hidupmu. Kalau Anda mau, Tuhan, aku mau bisa mengalami kuasa kebangkitanmu. Sehingga semua luka batin, ketakutanku. Sehingga semua penyakit ini berhenti dalam hidupku. Anda undang Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu. Akui dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Akui dia yang mati bagi dosamu dan hukuman dosamu. Dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Anda akan mengalami kuasa kebangkitan itu mulai bekerja
Mulai detik Anda percaya itu. Anda yang baru terima Yesus, mari buka hatimu, buka tanganmu. Dan jaminan dari Tuhan, mulai dari Anda terima Tuhan, Dia tidak akan tinggalin kamu sendirian. Dia gak akan biarkan kamu sendirian. Kamu belajar komunikasi dengan Dia, Dia pasti jawab. Apalagi kalau masih baby rohani, cepat sekali jawabannya. Dibandingin saya, butuh waktu. Kalau sama Anda baru terima Yesus, cepat jawabannya. Anda mau mendengar Tuhan, dialog dengan Tuhan, dan dapat jawaban cepat. Asal kamu punya iman, aku mau ngomong sama Tuhan, karena Dia bangkit dari mati, Dia pasti jawab. Ada amin? Terima berkat ini, buka hati kalian, angkat kedua tangan kalian, pulanglah dalam damai. Tuhan Yesus menyertai kalian, dan terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub melalui Harun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya setiap hari dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima jaminan dari Tuhan ini, janji dari Allah sendiri, dan hidupmu tidak akan sama lagi. Mulai malam ini sampai Maranatha. Yang terima berkat ini katakan, amin.